siapa sih yang tidak tahu dengan yang namanya aurora? Biasanya, aurora dapat dilihat dari daerah kutub utara dan kutub selatan. Aurora sendiri adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Mungkin kalian pada penasaran apa saja sebab dan akibat terjadinya fenomena alam aurora? Nah, berikut adalah 5 sebab dan akibat dari fenomena alam aurora. Nah, sebelum masuk nomor 1, kami ingin memperkenalkan diri dulu guys. Yang pertama adalah medan magnet matahari yang tak stabil. Medan magnet matahari yang tak stabil dapat menyebabkan terjadinya sunspot atau bintik hitam matahari, merupakan area kelapa tarik dan areal dingin matahari yang berukuran 50.000 km yang bersuhu 3.800 derajat Kelvin. Nah, yang kedua adalah meledaknya sunspot yang menyebabkan badai matahari. Keadaan medan magnet yang semakin tidak stabil dan tingginya intensitas aliran konveksi pada pusat matahari menyebabkan daerah transport yang bersuhu dingin menjadi meningkat. Tekanan arus yang terjadi terus-menerus membuat sunspot jebol sehingga terbentuk flare atau lidah api dan melepaskan partikel bermuatan yang menyebabkan terjadinya proses badai matahari yang dapat dilontarkan ke bumi. Yang ketiga, lontaran badai matahari yang masuk ke bumi. Magnetosfer merupakan lapisan langit yang dipengaruhi oleh garis daya magnet bumi, berfungsi untuk melindungi bumi dan seisinya dari terjangan benda-benda dan partikel ruang angkasa yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Gaya garis medan magnet ini melingkupi bumi hingga jarak 10 kali radius bumi pada sisi bumi yang masih siang hari, dan pada sisi bumi yang malam hari mampu mencapai ratusan kali dari jari-jari bumi itu sendiri. Sehingga saat pertama kali badai matahari mencapai bumi, maka partikel yang dibawa oleh angin surya, solar wind, akan terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, dibelokkan ke sekeliling bumi ke dalam suatu area yang disebut sebagai magnetosfer. Kedua, ada sebagian partikel yang masuk ke dalam lapisan atmosfer. Namun pada bagian partikel yang menembus tersebut juga tidak dapat masuk ke atmosfer bumi karena masih harus menghadapi pertahanan kedua dari bumi, yakni sabun radiasi Van Allen. Pada lapisan tersebutlah partikel angin surya akan terjebak. Yang keempat, partikel angin matahari yang terjebak di atmosfer. Saat partikel yang masuk ke atmosfer terjebak di sabuk Van Allen, partikel-partikel angin matahari akan menggerakkan sejumlah besar listrik di atmosfer. Medan magnet terkuat di bumi yang terletak di kutub utara dan kutub selatan. Semakin dekat dengan medan magnet bumi, maka air akan terlihat semakin besar dan jelas. Sebaliknya, semakin menjauh dari kutub, maka medan magnet bumi makin lemah. Yang kelima, terionisasinya partikel angin matahari di lapisan ionosfer bumi. Proton dan elektron yang luar biasa besarnya di atmosfer atau yang biasa disebut sabuk Van Allen akan dibawa oleh angin surya ke lapisan atmosfer yang nantinya akan terionisasi pada lapisan tersebut. Lah tempat cahaya aurora terjadi, dan itulah alasan yang menjadi
alasan yang kenapa orang berada di tempat tinggi pada ketinggian di atas 241 km. Aurora yang tampaknya umum adalah warna merah pada ketinggian 241 km, maka akan tampak hijau pada ketinggian 96,5 ke atas tempat warna ungu, dan pada ketinggian 96,5 maka tampak warna biru. Dan inilah 7 cahaya aurora yang menakjubkan. Pertama, aurora australis dari Selandia Baru. Kedua, red aurora dari Melbourne. 3, aurora borealis dari Islandia. Keempat, northern lights dari Finlandia. Kelima, bright aurora dari Kanada. Keenam, aurora borealis dari Norwegia. Dan yang ketujuh, coronal aurora dari Alaska. Nah, itu tadi adalah seluruh penjelasan tentang aurora. Dan sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan ya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.